Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita balik lagi ngerakit PC buat di Flipin PC. Nah, jadi bagi kalian yang mau beli PC ini, siapin aja, mantengin aja di Facebook kalau nggak di Marketplace, pokoknya mah di antara itu. Dan juga ada di link di bawah ya untuk toko Marketplace yang saya punya. Nanti misalkan kalian mau beli bisa langsung klik ke link tersebut ya. Nah, di build Flipin PC kali ini kita ada di budget kisaran 9 jutaan, yang pastinya udah capable banget untuk main di 1080 dan di resolusi 2K sekalipun. Dan selain itu juga kita udah ngedapetin estetik yang cukup oke ya, walaupun kita buildnya agak sedikit melenceng karena kita pakai MATX, jadi emang casingnya agak besar. Tapi ini juga berhubung karena kita dikasih casing dari Techwear, jadi kita pakai aja si casingnya. Udah gitu sekalian kita cek-cek aja casingnya bagus atau enggaknya gitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita ke spek part list yang bakalan kita pakai di build ini. Oke, pertama-tama dari prosesor. Untuk prosesor kita bakalan pakai dari Intel i3 12100F. Ini udah memiliki 4 core dan 8 thread, jadi udah cukup banget untuk games-games yang zaman sekarang. Udah gitu untuk multitasking juga masih oke juga. Misalkan kalian masih edit video yang cukup ringan lah, mungkin di CapCut kalau nggak di Premiere Pro atau DaVinci, yang project yang nggak terlalu berat itu masih bisa banget untuk dihantam oleh si prosesor ini. Nah, untuk TDP-nya sendiri dia juga nggak terlalu besar ya, ada di sekitaran 80-90 watt gitu. Nah, begitu dari prosesornya, langsung aja kita ke motherboard. Dan motherboard yang dipakai di build ini kita bakalan pakai dari MSI, ini yang seri Pro H610G. Kenapa kita pakai H610 yang seri ini padahal harganya relatif lebih mahal daripada H610 yang lainnya ya? Karena yang saya temuin cuma di motherboard ini yang dia punya ARGB headernya. Karena kebetulan kita pakai full ARGB ya di sini, dari mulai coolernya, udah gitu dari mulai fan depan belakangnya. Jadi ya emang butuh ARGB yang langsung bisa nempel ke motherboard. Nah, untuk overall sih udah cukup aja ya. Jadi untuk si fitur-fiturnya juga udah oke, tapi sayang banget di sini masih PCIe Gen 3 ya kalau misalkan untuk SSD-nya, tapi it's okay. Untuk input output portnya juga udah cukup lumayan sih. Jadi ini udah ada USB-nya juga udah ada 6, ada gigabit Ethernet-nya juga. Begitu dari motherboardnya, langsung next kita ke RAM. Nah, untuk RAM kita pilih dari G-Skill Trident Z. Ini DDR4, speednya di 3200 MHz, kapasitasnya ada di 16 GB. Untuk looksnya emang saya udah paling cocok banget sih kalau misalkan masalah RAM. Ini G-Skill tuh oke banget untuk masalah distribusi cahayanya lebih bagus, cahaya nggak begitu terang, nggak begitu gelap juga. Terus si efeknya juga lumayan banyak. Jadi masih ya salah satu pilihan utama lah. Misalkan RGB RAM, ini G-Skill udah paling eye pleasing, maksudnya ya enak di mata lah gitu. Langsung next kita ke SSD yang dipilih. Kita bakalan pakai dari tim T-Force yang seri Z44A. Ini adalah Z44A5 yang read write-nya ini ada di 5000 MB per detik. Untuk write-nya ada di 4500 MB per detik. Nah, kita pakai kapasitas yang 1 TB. Ini sebenarnya Gen 4 ya, tapi ya seperti yang tadi kita jalaninnya di Gen 3. Jadi performanya sedikit kesunat, tapi nggak apa-apa, nggak akan begitu ngaruh banget. Untuk ke speed load-nya juga nggak akan begitu pengaruh banyak. Nah, lalu kita ke GPU. Untuk GPU kita bakalan pakai dari RTX 3060 Ti. Kita bakalan pakai brand vendornya dari Zotac. Kita pakai yang Twin Edge ini. Jadi udah dual fan, cukup dingin juga. Udah kita benchmark juga, udah kita testing juga. Suhu full load-nya ini di sekitaran 70, nggak nyampe 80 derajat lah ya. Masih under 80, which is masih bagus banget untuk sekelas GPU ya. Lalu untuk full load-nya dia ada di sekitaran 190 sampai 200 watt. Jadi ini memang agak sedikit tinggi juga ya untuk load-nya. Tapi misalkan kalian mau ngoprek nanti di undervolt, pasti bakalan bisa ngedapetin si narik listriknya bakalan lebih irit, jadi di sekitaran 150. Nah, untuk performanya sendiri dia nanti kita lihat di hasil benchmark aja ya. Untuk performanya yang pasti udah bisa di 1080, udah oke banget. AAA gaming pasti bakalan bisa nyentuh 60 fps. Saya juga udah nyobain juga di resolusi 2K, dia bisa nyampe 60 fps di beberapa games yang AAA gitu. Nah, lalu next kita bakalan ke CPU cooler yang dipakai. Ini adalah dari Cooler Master, ini adalah ML240R. Jadi sebenarnya ini yang udah seri agak lamanya, berhubung karena kita Flipin PC, kita ngambil part-part yang bekas dan yang masih bagus.
kita ambil coolernya dari Cooler Master ini, dan berhubung juga ada di marketplace, jadi saya sikat aja langsung. Nah, untuk performanya juga udah oke banget ya. Si i3 ini ketika kita gaming dia full loadnya di sekitaran cuma 50 derajat. Ini aja fan curve-nya nggak kita oprek-oprek, jadi biasanya fan curve-nya itu otomatisnya silent ya. Jadi di operasional silent aja si temperaturnya nggak pernah nyentuh 60 derajat, jadi udah oke banget. Apalagi misalkan kalian mau nyandingin ini pakai i5 juga masih bisa gitu. Oke, begitu langsung kita next ke jantung PC-nya. Kita bakalan pakai dari Cougar ini yang versi VTE X2. Sebenarnya ini produknya udah di discontinue ya dari Cougar-nya sendiri, tapi masih beredar di marketplace di Indonesia. Garansinya juga lumayan, dia covernya garansinya 3 tahun atau 2 tahun gitu ya, lupa antara itu. Untuk harganya juga udah cukup oke banget. Kapasitasnya ada di 750 watt, walaupun disayangkan nggak full modular, tapi masih tetap aja masih bisa dibilang worth to buy sih. Karena kapasitasnya yang udah 750 watt, udah gitu si sertifikasinya juga udah 80 plus bronze walaupun non modular. Misalkan kalian mau lihat harga barunya juga masih tetap worth to buy banget ya, karena masih di bawah harga 1 juta untuk ngedapetin si Cougar ini dan kapasitas yang cukup gede di 750 watt. Oke, lalu next kita yang terakhir kita bakalan ngebahas casing. Untuk casing kita bakalan pakai dari Techwear. Ini adalah Techwear VXM V2 yang Pro. Nah, kenapa kita pakai ini? Karena berhubung juga karena saya penasaran pengen nge-review juga si casing ini. Emang casingnya agak menarik ya. Jadi tipe-tipe akuarium kayak gitu, tapi masih antara Mini ATX dan MATX gitu. Nah, untuk casing ini juga kita udah dikasih 3 fan ya. Jadi 2 fan intake di bagian pinggir sini yang depan ini, dan 1 fan di bagian belakang ini udah ARGB. Yang di bagian depannya juga kita udah dikasih reverse fan. Udah gitu di bagian belakangnya kita bisa pakai power supply ATX biasa ya, jadi nggak perlu yang SFX. Nah, di bagian depan kita bisa pasang 2 fan, ini udah pre-install dari Techwear-nya. Di bagian atas kita bisa pasang 2 fan juga, ini kita pasang pakai water cooler. Di bagian bawah juga kita bisa pasang 2 fan di bawah, dan ada 1 fan exhaust di bagian belakang. Sebenarnya untuk masalah airflow udah cukup banget lah ya, apalagi kita bisa intake dari bawah dan intake dari bagian depan juga. Untuk exhaustnya juga kita udah oke banget, udah ada 3 exhaust. Oke, begitu list part yang bakalan dipakai di build ini. Ini buildnya udah jadi ya. Nah, untuk total harganya bisa kalian lihat di layar kalian sekarang. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita lihat video rakitnya.
So, jadi gimana menurut kalian dari hasil build Flippin PC kali ini? Di sekitaran harga 9 jutaan kalian udah bisa ngedapetin casing yang cukup oke, akuarium kayak gini. Fan-nya udah ARGB, udah dapat water cooling juga, performanya juga udah oke banget. Terus di gaming 1080 yang pasti udah dilibas banget ya. Apalagi di gaming 2K juga udah bisa ngedapetin 60 fps. Jadi udah oke banget untuk performa GPU-nya. Untuk performa CPU-nya juga udah cukup banget. Yang penting nggak kesunat dari si performa 3060 Ti-nya ini. Nah, jadi gimana menurut kalian, worth it untuk dibeli atau enggak? Menurut saya ini udah, untuk budget segini udah oke banget. Kalian udah bisa ngedapetin performanya udah oke banget, looks-nya udah oke banget, udah clean banget. Udah gitu ngedapetin power supply yang oke, udah gitu ngedapetin cooler yang oke, GPU yang oke, RAM-nya juga udah looks-nya oke, casing-nya juga looks-nya oke. Jadi ini udah cantik banget untuk dipakai lah ya. Nah, untuk harga segitu menurut kalian worth atau enggak? Please komentar di bagian bawah. Nah, begitu. Bagaimana untuk hasil build kali ini? Kalian suka atau enggak? Like bila kalian suka dan dislike bila kalian enggak suka. Nama saya Lambang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.